Bisnis plan atau perencanaan bisnis merupakan suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Bisnis plan juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang masa yang akan datang dan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. Bisnis plan dikatakan baik jika berisi unsur-unsur perencanaan tentang latar belakang bisnis, visi misi, permodalan, strategi pemasaran, analisis persaingan, analisis SWOT, dan lain yang akan kita bahas sekarang. Selanjutnya unsur-unsur dari bisnis plan yaitu seperti yang dikatakan sebelumnya. Bisnis plan ini berisi unsur-unsur perencanaan yang harus dirangkum dalam satu ringkasan. Unsur-unsur perencanaan usaha harus mempunyai gambaran aktivitas bisnis yang dijalankan, mulai dari persiapan yang dimiliki, beberapa potensi keuntungan yang dapat diraih, sampai tujuan yang akan ditargetkan. Setiap unsur-unsur tersebut memiliki manfaat tersendiri, tapi perlu diketahui tidak semua bisnis plan mewajibkan 10 unsur-unsur bisnis plan ini harus direncanakan. Bahkan ada sebagian bisnis plan yang tidak menjelaskan ke 10 unsur-unsur tersebut, tergantung bentuk usaha dan besar kecilnya usaha. Berikut 10 unsur perencanaan usaha yang harus dipahami dalam membuat bisnis plan. Yang pertama ada executive summary. Ini merupakan ringkasan singkat bisnis yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang dicapai. Bagian ini merupakan bagian awal dari perencanaan bisnis karena sebelum memulai bisnis terlebih dahulu kita memahami visi, misi, dan target dalam memulai bisnis. Yang selanjutnya yaitu company background. Company background ini merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan kenapa usaha ini harus didirikan, apa sebabnya. Dari latar belakang ini akan mendapatkan informasi mengenai peluang bagi usaha yang akan didirikan. Selanjutnya yang ketiga ada mission statement. Bagian ini merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Bagian misi ini tidak sama dengan misi pada bagian executive summary, karena executive summary menjelaskan misi dari perusahaan. Sedangkan mission statement ini berupa misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Bagian ini juga menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target dari usaha. Selanjutnya yang keempat ada financial planning. Bagian ini merupakan bagian inti dari bisnis plan karena suksesnya usaha itu juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Bagian ini berisi investasi awal sebagai permodalan usaha, berisi biaya operasional bulanan ataupun tahunan, dan menjelaskan perkiraan penghasilan yang didapatkan setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Yang kelima yaitu product description. Product description atau deskripsi produk merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya. Menjelaskan mengenai kemasan, bahan olahan, dan lainnya. Yang keenam yaitu marketing plan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian terpenting karena berhasilnya suatu usaha tergantung dengan bagaimana strategi pemasaran. Perencanaan mengenai strategi pemasaran harus direncanakan dengan baik. Adapun strategi pemasaran yang bagus untuk diterapkan ialah pemasaran secara langsung, pemasaran di internet, pemasaran di media sosial, dan juga melalui spanduk. Yang ketujuh ada kompetitor analisis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang diplanningkan. Apakah usaha Anda memiliki tingkat kompetisi yang tinggi atau sebaliknya? Dan di bagian ini juga dijelaskan strategi menghadapi tantangan kompetisi yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya yang ke-8 ada operations atau pengoperasian. Pelaksanaan usaha yang direncanakan harus juga dirumuskan sebaik mungkin. Bagaimana cara Anda melakukan usaha dan menjalankan usahanya akan dijelaskan secara terperinci di bagian ini. Yang selanjutnya yaitu SWOT analysis. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman.
SWOT analisis merupakan bagian yang tidak boleh ditinggalkan. SWOT analisis merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha tersebut. Jika Anda membuat planning usaha kecil-kecilan, SWOT analisis ini bisa dijadikan tolak ukur sebagai faktor keberhasilan dari bisnis yang direncanakan. Selanjutnya yang terakhir ada timeline atau bisa disebut sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan. Misalnya target dalam jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi evaluasi dari pencapaiannya supaya kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari bisnis plan. Tujuan bisnis plan ialah sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan memulai suatu bisnis. Tujuan bisnis plan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya berjalan dengan keinginan bersama. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan. Sebagai media pedoman rencana bisnis, mencari sumber dana atau alat untuk menarik investor, sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan dan menjelaskan tujuan bisnis.